Hello everyone, every day, every night, and everybody. Mantan pengangguran is back. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja dan pengangguran mulai berkurang. Oke, hari ini saya akan bahas sebuah film jadul bergenre drama yang dimana film ini dirilis pada tahun 1997. Film ini diperankan oleh Jeremy Irons sebagai Humbert dan Dominic Yuswin sebagai Lolita. Oh iya, seperti biasa sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk mengambil posisinya Randai, siapkan Cikopai dan nyalakan Udrai Samsai. Tanpa basa-basi sampai ngebusa, kita langsung aja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengendarai mobilnya sambil oleng. Dia adalah Om Humbert. Dia mengendarai mobilnya dengan tangan berlumuran darah dan sebuah pistol di sebelah tempat duduknya. Dia membicarakan seorang wanita yang bernama Lolita. Lalu scene berpindah, menceritakan masa muda Om Humbert ini. Diceritakan dia mencintai seorang wanita yang mendadak meninggal karena terserang penyakit. Karena hal itu, akhirnya Om Humbert yang awalnya playboy menjadi sad boy di hari itu. Hingga sudah saat dewasa, si Om ini bekerja di Universitas Berkeley di Amerika. Saat itu libur musim panas tiba. Om Humbert ingin menginap di rumah teman pamannya yang berada di kota Ramstel. Namun ketika ia tiba di rumah teman pamannya, ternyata rumahnya sudah dilalap api. Lalu, ia ditawarkan oleh seseorang untuk tinggal sementara di rumah seorang janda. Waduh, kalau sudah ngomongin janda, si John tiba-tiba ngedadak bangun nih, cuk. Lanjut, sesampainya di sana, ia bertemu dengan Tante Charlotte Hayes, seorang pemilik rumah yang akan menyewakan kamar kepadanya. Si Tante langsung menunjukkan kamar yang kecil dan berantakan, serta dihiasi dengan cungcat yang masih basah di kamar mandinya. Tante Hayes mematok biaya sewa $20 per bulan. Awalnya, Om Humbert hampir tidak tertarik untuk tinggal di sana karena mahal dan tidak nyaman. Lalu Tante Hayes pun mengajak si Om Humbert berkeliling untuk melihat seisi rumah. Dan Tante Hayes memperlihatkan anaknya yang yummy. Si Om pun hokcai alias olohok baringacai melihat anak si Tante yang sedang basah-basah manja bernama Lolita. Tanpa basa-basi sampai ngebusa, si Om yang terlihat sakne pun langsung mau tinggal di rumah Tante Hayes. Hari-hari pun berlalu. Om Humbert makin tertarik dengan Lolita. Si Om diam-diam busiat, maksudnya diam-diam suka memperhatikan tingkah laku si Lolita, hingga terlintas pikiran kotor di otaknya. Semakin lama, mereka semakin dekat dengan perilaku Lolita yang manja ke si Om, yang membuat si Om makin tergoda. Pada suatu saat, Om Humbert semakin dekat dengan Tante Hayes. Ia mengungkapkan kalau Lolita ingin dipindahkan ke suatu asrama. Seketika si Om terkejut mendengarnya, karena harus berpisah dengan Lolita. Saat mau berangkat, Lolita tiba-tiba lari menghampiri si Om, yang melihat dari kamar dan memberi kecupan manja untuk si Om. Si Om pun cuma bisa ngehulang tarik dan pasrah dengan kepergian Lolita. Scene berpindah ke beberapa minggu setelah kepergian Lolita. Si Om dan Tante Hayes pun menikah, dan pernikahannya tidak diketahui oleh Lolita. Dia pun menghindari tugas wajibnya sebagai suami, yaitu menikmati serabi jebeu milik si Tante. Dengan memberikan Tante Hayes obat tidur, dioplos dengan tramadol, walaupun kadang tidak berhasil. Hingga dia pun menemui seorang dokter untuk meminta sebuah obat yang sangat jos. Saat pulang ke rumah, si Om melihat Tante Hayes yang menangis karena membaca buku harian miliknya. Di sini Tante Hayes sangat kecewa karena si Om tidak pernah mencintainya. Dia pun meluapkan emosinya dan merelakan suaminya, tapi tidak dengan anaknya. I'm leaving tonight. You can keep this house, I don't care. See that miserable brat.
Om Humbert pun mencoba menenangkan si tante dengan membuatkan teh sisri buatannya. Namun tiba-tiba telepon rumah berdering dan memberitahu bahwa Tante Hes telah meninggoy. Ia berpikir bahwa Tante Hes sedang santai di kursi halaman depan. Ternyata benar, si tante sudah meninggoy tertabrak mobil. Ia tertabrak saat buru-buru untuk mengirim surat ke kantor pos, tapi bukan posyandu. Om Humbert merasa kaget melihat kejadian ini, tapi mimik mukanya kayak be aja sih. Om Humbert pun pulang, lalu mengambil beberapa pakaian milik Lolita dan pergi untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Lolita menanyakan kabar ibunya. Om Humbert dengan refleks menjawab bahwa ibunya sedang sakit. Di saat mengobrol, Lolita sempat-sempatnya mengganti baju di dalam mobil dan ya begitulah. Om Humbert pun olohok melihatnya. Lolita langsung nyosor ke si Om, hingga datang seorang polisi yang mengejutkannya. Memang polisi nggak ada akhlak nih, datang di saat yang tidak tepat. Karena hari makin gelap, mereka pun langsung menginap di sebuah hotel. Awalnya si Om Humbert memesan satu kamar dengan 2 tempat kamar tidur. Namun kamarnya sudah full terisi. Akhirnya mereka mendapatkan kamar dengan 1 ranjang. Saat malam hari, Om Humbert keluar kamar untuk mencari udara segar. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengajaknya untuk berbincang santuy. Pria itu adalah Quilty, seorang pria tua cabul yang mencari mangsa dede-dede gemes. Dia lalu menanyakan apa hubungannya Om Humbert dengan Lolita. Nampaknya si Quilty ini punya niat terselubung. Akhirnya mereka tidur di 1 ranjang. Dan keesokan harinya mereka terbangun dan langsung saling menatap dengan tatapan ingin bergejot ria. Setelah tatap-tatapan manja, mereka pun langsung, ya biasalah, ngerti dong. Saat di perjalanan, Om Humbert mampir ke pom bencong. Saat di pom bencong, si Lolita ingin menelepon ibunya. Namun Om Humbert tidak mengizinkannya karena suatu alasan. Lolita bersikeras ingin menelepon ibunya, dan akhirnya si Om Humbert memberitahunya kalau ibunya ternyata sudah meninggoy. Scene pun berganti ke rumahnya. Biarpun si Lolita sangat membenci ibunya, tetapi saat si Lolita tahu kalau ibunya sudah meninggoy, dia pun menangis terus sambil ngaguk-guk tak berhenti. Saat ini Lolita sudah tenang dan mereka melanjutkan perjalanan tanpa ada arah tujuan. Om Humbert berharap perjalanan ini dapat mengembalikan kenangan masa lalunya. Dan setiap malam mereka menginap di sebuah hotel. Dan tidak lupa juga Om Humbert menikmati serabi pink milik Lolita dengan rutin. Pada suatu hari, si Lolita meminta uang jajan lebih senilai $2 dan meminta izin untuk diperbolehkan bermain drama. Dia pun memujuk Om Humbert dengan cara dede-dede micet dan bisa membuat burung kita semua terbangun. Dan akhirnya dengan menahan rasa sakne, si Om pun mengizinkannya. Saat berlatih drama, ada juga pria yang saat itu terlihat di hotel dan dia adalah Quilty, si pria tua penikmat serabi micet. Dia pun terus memantau si Lolita dari kejauhan. Hari demi hari, tingkah laku Lolita makin liar saja dan membuat Om Humbert marah. Dan terjadi pertengkaran di antara keduanya. Akhirnya Lolita pun pergi meninggalkan Om Humbert. Singkat cerita, Om Humbert dapat menemukan Lolita dan mereka berbaikan kembali. Dengan syarat, mereka melanjutkan perjalanan kembali dan Lolita yang menunjukkan arah tujuannya. Saat di perjalanan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dan si Om pun mulai curiga. Kemudian, saat sedang mengisi bensin, Om Humbert melihat Lolita sedang berbincang dengan seorang pria. Dia pun pergi keluar untuk mencarinya, namun tidak menemukannya. Akhirnya, Om Humbert pergi meninggalkan pom bensin itu. Singkat cerita, Om Humbert pergi untuk berbelanja makanan. Namun saat kembali, kondisi Lolita sudah berantakan.
Dia tahu bahwa serabi pink Lolita sudah dinikmati orang lain. Dia pun menanyakannya, namun si Lolita hanya senyum kecil terhadap si Om. Saat malam hari, si Lolita sakit karena kelelahan, dan Om Humbert pun membawanya ke puskesmas. Om Humbert ingin menemani Lolita di sana, namun dokter tidak mengizinkannya dengan alasan agar Lolita bisa istirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Om Humbert ingin menemui Lolita, tapi Lolita sudah tidak ada di puskesmas, dan Om Humbert pun bertanya kepada suster di sana. Mereka bilang kalau sudah ada seorang pria yang membawa pergi Lolita, dan biaya puskesmas pun sudah dibayar. Setelah mengetahui Lolita sudah tidak ada di puskesmas, Om Humbert pun kesal dan yakin kalau orang yang membawa Lolita adalah orang yang mengikutinya. Dan Om Humbert pun mencari Lolita kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Dan akhirnya Om Humbert mengikhlaskannya. Setelah beberapa tahun, ada surat datang dari Lolita yang mengatakan kalau dia sudah menikah dan sedang mengandung. Sekarang dia sedang membutuhkan uang dan akan menerima berapapun nominalnya. Kemudian Om Humbert menuju ke rumah Lolita. Dan setibanya di sana, Om Humbert melihat Lolita yang sedang hamil, dan Om Humbert baru mengetahui bahwa yang membawa Lolita adalah Squilty yang tadi. Om Humbert pun memberikan Lolita uang $4.000, dan Om Humbert mengajak Lolita pergi untuk mengelilingi kota bersamanya lagi. Namun, Lolita menolak karena ia sudah memiliki keluarga yang baru, dan Om Humbert pun pasrah lalu pergi ke rumah Squilty. Sesampainya di sana, Om Humbert pun bertemu dengan Squilty dan langsung menanyakan soal Lolita. Namun dia terkejut dengan jawaban yang diberikan si Squilty. Karena tidak terima, Om Humbert akhirnya menembak Squilty dan akhirnya Squilty pun tewas. Setelah menembak Squilty, Om Humbert pun pergi mengendarai mobil dengan sempoyongan sampai akhirnya dia ditangkap polisi. Di bagian akhir pun si Om Humbert meninggoy di penjara. Loli pun meninggoy saat beres melahirkan anaknya dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat melolitakan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu memakai kondimlah saat kita akan menikmati serabi lempir. Karena kalau tidak ya akan seperti Lolita. Gimana hikmahnya? Nyambung nggak? Enggak kan? Ya udah, nggak usah panik. So jangan lupa untuk donasi, subscribe dan like-nya agar saya semakin semangat untuk bikin konten sekedar ini. Saya Direktur Utama Mantan Pengangguran izin pamit. Salam hangat buat kalian dan panjang umur persaudaraan.